Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pagi ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke tema 4, yaitu kita akan membahas KD 3.3, menggali informasi dari teks video. Sebelum mulai, kita ucapkan dulu bismillah seperti biasa. Semoga Allah mempermudah pembelajaran kita. Dan siapkan alat belajar kalian, alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang nanti bisa dijadikan pembelajaran buat kalian. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian setelah menyimak teks bacaan, kalian mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Kemudian setelah menyimak juga nanti kalian mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato dengan tepat ya. Kemudian nanti kalian dapat menyusun konsep urutan isi pidato berdasarkan teks pidato yang ada secara runtun. Nah, anak-anak, kita mulai ya. Pengertian dari pidato. Apa sih itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Tentu kalian sering ya melihat atau mendengar orang-orang yang berpidato. Kemudian saat berpidato diperlukan adanya orator dan audensi. Apa itu orator? Orator adalah orang yang berpidato, dan audensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Nah, jadi tidak mungkin kita berpidato sendiri tanpa ada yang mendengarkan. Kita lanjut. Nah, ini kita ya. Kita pelajari isi teks pidato. Pidato yang baik itu pidato yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada salam pembuka, yaitu bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada awal yang menjadi pembukaan pidato. Misalkan, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam. Nah, itu merupakan salam pembuka. Kemudian, yang kedua, kalimat pembuka, bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audensi. Contohnya misalkan kepada Bapak Ibu yang terhormat, atau kepada Bapak Lurah, kepada Bapak Ibu dan Guru. Nah, itu ya, itu merupakan kalimat pembuka. Yang ketiga, isi. Nah, isi ini merupakan bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Misalkan kalian mau berpidato untuk acara perpisahan. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan paparan tentang acara yang akan diadakan oleh murid kelas 6 untuk perpisahan di akhir tahun ini. Kami akan mengadakan acara pentas seni dan lain-lain. Nah, itu merupakan isi pidato ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalimat penutup. Kalimat penutup dari bagian teks pidato merupakan berisi kesimpulan, harapan, permintaan maaf kepada audensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung audensi. Misalkan, Ibu dan Bapak, harapan saya setelah saya memberikan paparan ini mendapatkan dorongan, mendapatkan motivasi dari Ibu dan Bapak. Semoga acara yang akan kami selenggarakan ini dapat berjalan dengan lancar. Maafkan apabila ada kata-kata yang salah dalam memberikan atau menyampaikan paparan yang saya sampaikan. Nah, itu ya, ada harapan, ada permintaan maafan. Kemudian yang kelima, salam penutup. Nah, ini sama dengan yang tadi, salam pembuka pasti ada salam penutup, yaitu bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato, yaitu misalkan terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya salam penutup.
Kemudian kita pelajari untuk mengidentifikasi teks pidato. Nah, ini ya, nanti kan kalian mengamati teks, kemudian bisa menyusun. Nah, kita identifikasi dulu teks pidato itu yang bagaimana. Saat berpidato, orator harus menguasai teks. Masih ingat kan apa orator itu? Ya, orang yang melakukan pidato ya. Harus menguasai teks pidato. Kalau enggak dia akan tidak tersusun apa yang mau disampaikan dalam berpidatonya. Kemudian sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Nah, ini ya harus dipersiapkan teks pidatonya. Langkah-langkah mempersiapkan teks pidato yang bagaimana itu? Yang satu, tentukan tema pidato, apa temanya. Seperti tadi temanya adalah akan mengadakan acara perpisahan kelas 6 ya. Kumpulkan referensinya. Maksudnya sini sumber-sumbernya apa nih? Kita kumpulkan. Yang ketiga, susunlah kerangka pidato sesuai struktur pidato. Nah, ini menyusun tadi. Pembukanya apa? Kalimat salamnya apa? Isinya apa? Nah, itu ya disusun supaya nanti dalam penyampaian berpidatonya rapih secara berurut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ya yang tadi penjelasannya. Tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema pidato sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengarnya tentunya ya, tidak ngasal. Kumpulkan referensinya, bacaannya itu. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman orang lain, penelitian, imajinasi, ensiklopedia atau internet ya. Atau kalian bisa meminta bantuan kepada guru, kepada orang tua jika kalian menemui kesulitan ya dalam mengumpulkan referensi bacaan. Kemudian, buatlah rancangan teks pidato. Nah, dalam membuat rancangan ini, teks seperti tadi ada salam pembuka, kalimat pembuka, isinya apa, kalimat penutup, dan salam penutup. Kemudian setelah itu, rangkailah pidato ini ya, yang dibuat sebaik mungkin menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan, ingat penggunaan kalimat efektif, penggunaan kata-kata baku saat menyusun pidato. Ingat ya, kalimatnya harus menggunakan kalimat efektif dan baku. Kemudian setelah semuanya selesai, sudah dirangkai, sudah kalian susun, kalian harus berlatih membacakan pidato. Nah, bisa menggunakan cermin ya, berlatih baca teks pidato ini, berlatih penghafalannya, intonasinya, cara penyampaiannya supaya mudah dipahami oleh audiensi. Nah, nanti untuk materi ini kalian pahami dulu apa pengertian dari pidato, penyusunannya, supaya apa? Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari jenis-jenis pidato itu yang bagaimana. Jadi untuk subtema 1 ini pahami, simak dengan baik ya. Apabila ada hal-hal yang belum mengerti, boleh kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya, untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya nanti ya. Pahami dulu. Nah, anak-anak, terima kasih atas waktunya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.